وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita masuk di sholatul musafir, sholatnya seorang musafir itu. Fasal wa yajuzu lil musafir. Silakan jika ada pertanyaan silakan dikirimkan di kolom chat. Dan diperbolehkan untuk orang yang musafir qasuros sholah, qasar sholatnya ar-rubaiyah, sholat yang 4 bi khamsi syara'id, dengan 5 syarat. Jadi 4 bisa jadi 2, syaratnya adalah 1 ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Safarnya bukan dalam rangka maksiat. Kowe kok salatmu mbok kosor loro. Ya iya toh, kan ento, kan aku safar. Ya ora ento. Ya ngopo? Lah kan kita OTW ke Las Vegas mau main judi. Enggak boleh ya. Jadi kalau konteksnya maksiat gitu kan, main judi, ke diskotik, naudzubillah gitu kan. Tempat-tempat maksiat, nyari pesugihan, walaupun jauhnya kayak gimana nggak boleh mengkosor sholat. Ya, jadi contoh saya ini bukan berarti nyuruh ya, bukan. Itu. Kadang ada orang yang salah paham. Gitu. Dia OTW berbuat maksiat, ya sholat itu kan, imannya masih menyuruh sholat, tapi kemudian sholatnya dikosor. Ini nggak pas. Syarat yang kedua, wa antakuna masafatuhu sittatu asyara farsakhon, dan jaraknya itu adalah 16 farsah. Nah, ini 31. Kita lihat satu farsah itu berapa? Satu farsah itu 4.800 meter, sehingga 16 farsah itu sekitar 76 km. Ya, ada ulama yang menggenapkan jadi 80 km. Sekitar itu. Kurang dari itu nggak boleh mengkosor. Kurang dari itu nggak boleh mengkosor. Ini konteksnya kosor ya. Nah, ya juzu musafir kosuros sholah itu. Mengkosor. Yang 4 menjadi 2. Berarti kalau musafirnya kurang dari 80 km, boleh nggak menjamak? Mas, agak jamak? Boleh. Ya, jadi kosor itu hanya terkait dengan safar. Paham? Jamak itu bukan cuma terkait dengan safar. Bisa karena hal-hal yang lain. Termasuk misal contohnya hujan. Nah, termasuk sunnah ketika terjadi hujan bisa dijamak, tapi nggak boleh dikosor karena kosor khusus untuk safar. Nah, dalam hal safar dipersyaratkan yang kedua yaitu 16 farsah. 16 farsah kira-kira sekitar 80 km. Artinya kalau jarakmu belum nyampe 80 km, ya kamu kemudian ketemu sholat duhur sama asar, silakan dijamak tapi jangan dikosor. Itu ya. Anak dikit-dikit kosor, dikit kosor. Ya gitu yang dikosor sholat maghrib lagi. Ini yang berlaku di kosor cuman sholat 4 rakaat. Maghrib sama subuh nggak bisa dikosor. 3 ya tetap 3, 2 ya tetap 2. Oke, kemudian wa ayyakuna muaddiyan lisolati ar-rubaiyah gitu. Kemudian melakukan sholat yang 4 rakaat gitu. Artinya apa? Kosor ini hanya berlaku untuk sholat-sholat yang 4 rakaat. Kemudian wa ayyanwi al-qasri wa ayyanwi al-qasru ma'al ihram gitu. Tidak wa ayyanwi al-qasri ma'al ihram. Jadi niat kosornya itu dilakukan ketika sejak takbiratul ihram, bukan di tengah-tengahnya. Jadi pas tengah ini kamu niatnya awalnya udah 4 nih, terus tiba-tiba kamu ingat, aku kan safar. Dalam sholat nih kamu ingat itu, aku kan safar. Jarak Solo Jogja itu kan, misal ya, Jogjanya kamu Jogja yang jauh sana, gitu. Kan udah masuk 80 kilo, gitu. Atau ke Ngawi lah, Ngawi, udah masuk 80 kilo, aku berarti boleh 2, gitu. Nggak boleh berubah di tengah jalan. Gitu. Jadi kalau memang dari awal niatnya sholatnya udah 4, ya 4, walaupun jarakmu 100 kilo, 200 kilo. Artinya kalau mau kosor dari awal, dari sejak berdiri itu kamu udah berniat untuk kosor. Jangan dirubah di tengah jalan. Kemudian
Wa alla yu'tamma bimuqimin, dan kemudian tidak bisa bermakmum kepada orang mukim. Jadi yang mau qashar nggak bisa kemudian bermakmum kepada orang mukim menurut kitab fikih ini ya. Walaupun nanti di kitab fikih yang lain diperbolehkan. Artinya apa? Kalau kamu mau qashar masuk ke satu masjid gitu kan. Menurut kitab fikih ini ada jamaah di situ lagi sholat, kamu nggak boleh ikut jamaah sholat itu. Tunggu sampai bubar. Ya, di rest area itu ada, ya niatnya bagus sebenarnya, tapi salah kaprah jadinya. Jadi masjidnya ada sholat jamaah, kemudian dibikin kotak itu terus tulisi tempat buat yang mau jamak kosor dan sholat sunnah. Akhirnya apa? Imam depannya ini makmuman baca surat keras, yang di belakang ini ya makmuman baca surat keras. Jadi kayak saingan ini, ya, ini nggak benar ya. Harusnya kalau kemudian kita masuk ke masjid dan kita pakai fikih ini nggak mau bermakmum kepada yang mukim, ya harusnya kita di sholat kosornya itu nunggu yang sholat fardu yang mukim ini, sholat 5 waktu selesai dulu. Ya, jangan kemudian mendirikan sholat. Jadi di masjid itu nggak boleh ada dua imam yang saling memimpin sholat, gitu. Banter-banteran itu apalagi nggak boleh. Wayajuzu lil musafir, dan diperbolehkan untuk musafir ayat jemaah baina duhri wal asar, mengumpulkan antara duhur dan asar, menjamaknya. Artinya udah dikosor, ya kan, tadi boleh di atas kan, dengan catatan syaratnya ada 5 tadi, kemudian boleh juga dijamak. Fi waqtin, ya di dalam waktu ayyahuma sya'a. Waktu, 2 waktu mana aja yang mau. Bisa di waktu duhurnya, itu asarnya. Kemudian wabainal maghrib wal isya, dan antara maghrib dan isya fi waqtin pada waktu ayyuhuma sya'a, mana aja yang dimau. Kemudian wayajuzu lil hadir, dan boleh buat orang yang hadir fil mator. Jadi ada pada saat hujan ayat jemaah bainahuma, menjamak 2 sholat, yaitu tadi duhur dan asar, maghrib dan isya, fi waktil ula minhuma, yaitu pada waktu yang awalnya. Jadi hujannya di maghrib, maka isaknya dimundurkan, dimajukan ke maghrib. Hujannya pas asar, ya toh, maka hujannya pas duhur, maka asarnya dimajukan ke duhur, boleh. Hujannya pas asar, ya berarti sholat duhurnya kan udah nggak bisa dijamaah, paham ya? Jadi hujan di awal waktu bisa membuat atau membolehkan sholat yang akhir dimajukan. Akan dipraktekkan, jadi di kampung nanti pas hujan itu, ayo kita jamaah, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh di kosor.